Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jika aku telah datang kepada bangsamu, jika aku telah memulai langkahku untuk menata umat dari bangsamu, maka saat itulah satu persatu segala persoalan yang mendera bumi akan pergi. Wabah berangsur-angsur menghilang bagai kabut dan asap yang menuju angkasa. Tapi ketahuilah, aku datang tidak dengan kesombongan diri. Aku hadir bukan karena keinginan, namun segera amanah yang Tuhan letakkan di atas pundakku adalah bentuk pengabdian kepada Tuhanku melalui alam semesta beserta dunia untuk menjadikan umat di dalam ketentraman dan kedamaian, dalam simbol-simbol keadilan dan kemakmuran. Aku pasti datang, karena itu telah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tak akan pernah ingkar janji, sebab hidupku sudah ditulis oleh Tuhanku secara detail sampai hitungan nafas yang tak pernah kalian pikirkan. Dan ketahuilah pula, jika nafasmu saja dihitung oleh Tuhanmu, lalu seberapa banyak nafasmu yang mengalir dalam hidupmu dengan mengingat Tuhanmu? Lalu sempatkah kalian berpikir, jika nafas saja dalam perhitungan, lalu berapa kata yang terucap dalam hidupmu yang penuh dengan cacian dan makian terhadap sesama? Kalian berpikir bahwa aku akan menegakkan hukum keadilan. Lalu apakah sempat berpikir di dalam dirimu, bagaimana kalau ternyata bahwa dirimu tidak pernah berbuat adil kepada orang lain? Lalu bagaimana pula jika yang kamu anggap sebagai kebenaran ternyata adalah sebuah kesalahan yang membuat dirimu harus diadili dalam hukum keadilan? Aku pasti datang karena ketetapan Tuhan memang seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa aku datang dengan berbekal ayat dalam kalam Allah yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 19. Sehingga kedatanganku kepada semua umat di dunia adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Aku membawa berita kegembiraan bagi orang-orang benar yang tetap berbuat benar dengan kebenaran, sehingga mendapatkan keadilan bagi dirinya dengan nikmat kemakmuran. Namun, aku juga diperintahkan oleh Tuhanku dengan membawa peringatan, yaitu bagi orang-orang yang suka berbuat dolim dan mendolimi orang lain, maka dirinya akan diberikan peringatan hingga sampai diberikan hukum keadilan sesuai dengan perbuatannya, baik di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Dan itu adalah berlaku dan akan berlaku bagi siapa saja yang tidak menyegerakan taubat atas peringatan dariku setelah kedatanganku kepada kalian semua. Pikirkanlah baik-baik semua kalimatku, karena aku pasti datang atas kepastian yang dikehendaki oleh Tuhanku yang Maha Agung. Dan ketahuilah pula bagi semuanya bahwa ketika telah tiba waktu dan saatku untuk datang kepadamu, wahai seluruh umat, maka akan ada yang mengikutiku, namun juga ada yang akan menentangku,
dan semua itu sudah tertulis dalam catatan Tuhanku. Aku tak akan menjanjikan apapun kepadamu dan kepada seluruh umat, karena aku hanyalah tangan perantara dari kehendak Tuhanku. Karena aku ini hanyalah raga yang telah diisi oleh pemikiran akan kalam-kalam Allah, Tuhan semesta kehidupan. Dan aku ini hanyalah raga yang digerakkan oleh Tuhanku tanpa diberi pemikiran dan keinginan atas nafsu diri sendiri. Yang ada dalam diriku adalah kebenaran dan kebatilan, antara yang harus menerima anugerah dan yang harus menerima hukuman bagi siapa saja, sehingga keadilan akan tegak sebagaimana tegaknya pedang Rasulullah Muhammad SAW, dan sebagaimana pula tegaknya pedang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah aku sang penilik dengan kekuatan penuh atas perintah Tuhan untuk memerangi keingkaran Dajjal terhadap Tuhannya, serta memerangi siapa saja yang mengikuti perkataan Dajjal atas kemungkarannya. Ketahuilah bagi dirimu, saudara-saudaraku dan semua umat, sungguh Dajjal itu adalah kekuatan yang besar untuk mendurhakakan umat kepada Tuhannya, karena Dajjal adalah pembawa fitnah yang paling besar di antara fitnah-fitnah yang pernah ada di muka bumi. Jika dirimu dan semua umat terkadang masih lalai dengan godaan syaitan dan iblis, lalu bagaimana kalian akan melawan kejinya fitnah Dajjal? Fahamilah baik-baik semua kata dan kalimat yang aku uraikan dan aku sampaikan kepadamu, saudara-saudaraku. Aku mengetahui dengan jelas dan benar tentang siapa-siapa yang berharap dengan benar akan kedatanganku. Namun aku juga sangat mengerti tentang siapa-siapa yang berharap bahwa kedatanganku adalah sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga ketika aku datang dalam keadaan tidak sesuai dengan apa yang mereka angankan dan pula mereka harapkan, maka mereka akan ingkar kepadaku. Dengan berbuat ingkar kepadaku, maka aku akan memerangi mereka atas perintah Tuhanku, karena keingkarannya kepadaku adalah termasuk keingkaran kepada Tuhanku. Aku telah didaulat oleh Tuhanku untuk mempermudah semua urusan atas umat akhir zaman, yaitu bagi mereka yang mengikutiku atas kehendak Tuhanku. Namun bagi mereka yang ingkar kepadaku, maka dirinya tengah mempersulit dirinya sendiri dengan bisikan-bisikan setan untuk menuju kepada fitnahnya Dajjal. Saudara-saudaraku, aku tak bisa berkata hanya dalam perkataan yang manis dan menjanjikan sesuatu yang aku dustakan. Maka aku akan berkata dengan keras sebagai peringatan bagi semuanya untuk tegaknya hukum keadilan. Saudara-saudaraku, semua yang telah aku katakan dan aku sampaikan ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Hanya saja bergantung kepada diri sendiri untuk memilih jalan yang mana akan dipilihnya saat aku telah benar-benar datang atas perintah Tuhanku. Bagi siapa saja yang berharap akan kedatanganku, maka mereka akan bersyukur kepada Tuhanku dengan mengucap takbir dan tahmid. Dan bagi siapa saja yang terlalu cinta dunia dengan semua harta yang telah mereka miliki, maka mereka akan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dengan kedatanganku,
maka bagi orang-orang yang seperti itu tidak akan lagi bisa memperbudak siapapun dengan hartanya. Saudara-saudaraku, sampaikanlah kalimatku dengan benar. Janganlah takut menyampaikan sebuah kebenaran, karena nanti pasti akan terbukti bahwa kebenaran itu akan tetap menjadi benar. Dan siapapun yang mengingkari akan kebenaran perintah Tuhan, maka dia berada dalam kebatilan diri sendiri, tanpa merugikan siapapun orang yang beriman, karena dia hanya merugikan diri sendiri, baik di dunia hingga sampai di akhirat. Saudara-saudaraku, teruslah berjuang untuk menyampaikan pesan-pesan dari kegaiban, karena waktuku sudah akan segera tiba sampai kepadamu dan kepada seluruh umat. Demikianlah amanah Sang Pinilih, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, melalui pesan suara yang diperdengarkan kepada kami. Semoga uraian ini berkenan dan pula bermanfaat bagi semuanya. Matur sembah nuwun saudara-saudaraku telah menyimak. Mugi rahayu saku dumadi.